Cinta Pertama Sang CEO. Bab 192. Ya Allah, semoga masakannya enak. Ia lantas menuang makanan ke dalam piring dan menyajikan di meja makan. Melihat Syafa kewalahan di dapur, Rania pun bangkit dan mendekat. "Biar aku bantu, Mbak," tawarnya. "Gak apa-apa. Sudah selesai kok. Tinggal aku hidangkan." "Gak apa-apa. Sini aku saja. Mbak Syafa istirahat saja. Biar aku yang lanjut." "Terima kasih." Ketika Syafa akan beranjak, Rania mengangkat mangkuk sup menuju meja makan. Sementara Syafa berjongkok untuk membersihkan sampah. Namun, tiba-tiba saja kaki Rangka tersandung. Mangkuk sup yang ada di tangannya pun tumpah dan mengenai punggung Syafa. Syafa menjerit merasakan sensasi panas yang terasa membakar punggungnya. "Astagfirullah, ya Allah, maaf, Mbak Syafa. Aku gak sengaja." Rania mengulurkan tangan mengusap punggung madunya itu. "Ada apa ini?" tanya Marcel yang baru saja tiba di rumah. Lelaki itu mendekat perlahan, mengusap punggung Syafa yang terkena kuah panas. "Apa yang kamu lakukan, Ran?" ucap Marcel nyaris menembentak. "Dua, Kak Syafa." Aisyah membuka mata dengan napas yang tersengal. Matanya meneliti setiap sudut kamarnya yang temaram. "Astagfirullah." Brian yang mendengar suara Aisyah yang berpekik pun turut terbangun dari tidurnya. Ia menatap istrinya yang sedang duduk memeluk bantal sambil mengatur napas. "Sayang, kenapa?" tanyanya sembari mengusap punggung wanita itu. "Aku mimpi gak enak, Mas, tentang Kak Syafa." Wanita itu berucap lirih sambil mengusap rambut panjangnya. "Memang mimpinya seperti apa?" tanya Brian. "Aku lihat dia sedang menangis sendirian di tempat yang gelap. Perasaanku jadi gak enak banget. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk. Kita doain yang terbaik aja," bujuk lelaki itu. "Apa Syafa abis cerita sesuatu ke kamu?" Aisyah menggeleng. "Dia menutupi keadaannya dariku, Mas. Sekalipun dia merasa sakit hati, dia gak akan mau bicara apa-apa." Brian merangkul bahunya dan menyandarkan sang istri di sana. Aisyah pun bersandar dengan nyaman. Sebab mimpi Tai benar-benar membuat perasaannya jadi tak enak. Bahkan sampai mual. "Mau tidur lagi?" tawar lelaki itu. "Mas duluan aja, ya. Aku mau salat dulu." Brian tersenyum dan mengangguk. Tangannya mengulur merapikan rambut panjang yang menjuntai di sekitar wajah dan menyelipnya ke belakang telinga. Aisyah pun perlahan bangkit dan menjalankan salat. Ia hanya dapat berdoa untuk keselamatan kakaknya. Berharap setiap baris doa yang ia kirim mampu menjaga Syafa. Saat selesai, Aisyah menoleh ke tempat tidur. Brian masih terjaga sambil memainkan ponsel. "Belum tidur, Mas?" "Belum, sayang. Nungguin kamu selesai dulu." La tersenyum menatap istrinya, lalu mengulurkan tangan kepada Aisyah yang baru saja melepas mukenanya. "Sini." Aisyah pun mendekat dan duduk di sisi suaminya. Menutup kedua kakinya dengan selimut. Matanya melirik ke arah ponsel, melihat apa yang membuat suaminya tampak serius. "Paket liburan." Brian mengangguk dan tersenyum. "Beberapa hari lagi ulang tahun pernikahan Mama dan Papa. Aku bingung mau kasih hadiah apa." Mata Aisyah seketika berbinar. "Ulang tahun pernikahan? Iya. Enaknya kasih apa, ya? Kamu ada ide gak?" tanya Brian, membuat Aisyah berpikir sejenak. "Aku gak tahu Mama sama Papa sukanya apa. Kalau Mama sih sepertinya gak terlalu suka barang mewah. Mama sukanya ngumpul bareng keluarga gitu." "Iya, makanya aku lihat-lihat paket liburan sekeluarga." 3. Kalau ini ada kemungkinan Mama suka." Brian mengangguk. "Nanti aku omongin sama kakak dulu,
enaknya bagaimana? Takut jadwal liburannya bentrok sama kesibukan masing-masing. Aisyah mengangguk pelan diiringi senyum. Masya Allah ya, Mas. Perjalanan mama sama papa panjang banget sampai bertahan puluhan tahun. Semoga kita juga kayak gitu. Amin. Brian meletakkan kembali ponselnya, menatap wanita di sisinya dengan senyum. Lalu, menariknya agar berbaring. Lalu, dalam hitungan menit selimut dan bantal teronggok di lantai. Cantik, ucap Alben pagi itu, saat melihat Kalika duduk di depan meja rias. Tidak biasanya, kali ini wanita itu lebih lama di sana. Bahkan ia sudah duduk di sana sebelum Alben menandi. Alben sendiri sedang mengenakan pakaian. Setelah selesai ia berdiri di belakang istrinya dan menatap pantulan diri di cermin. Ngeliatin apa, Ibu Negara? Ujung mata aku ada kerutan, gak Mas? Pertanyaan Kalika membuat bibir Alben mengatup demi menahan senyum. Salah jawab sedikit saja, ia bisa terancam berakhir di kamar Bim Bim. Gak ada, sayang. Kamu masih cantik dan muda. Kayak artis-artis Korea. Memang benar ucapan Alben. Kalika tampak jauh lebih muda dibanding usia sebenarnya. Mirip para artis Korea yang terlihat muda walaupun usia tak lagi muda. Untuk mendapatkan itu, tentu saja Alben harus mengeluarkan dana yang tak sedikit demi perawatan sang istri di klinik kecantikan. Memang kenapa kalau di ujung matanya ada kerutan? Gak apa-apa. Takut kamu ngelirik yang lebih muda. Astagfirullah. Alben berdecak pelan. Kan harus waspada. Zaman sekarang, katanya pelakor lebih sadis dari debt collector. Lebih galak dari istri. Sah. Alben berdecak pelan. Mamanya anak-anak kebanyakan scroll TikTok kayaknya. Pikirannya jauh banget lagi sampai ke dunia lain. Gak ada salahnya waspada. La tersenyum. Mama, suara Bisma terdengar dari belakang. Batita kecil itu tampak sudah rapi dengan setelan jas menyerupai papa. Iya, anak kesayangan mama, sahut Kalika lembut sambil mengulurkan tangan meminta Bisma mendekat. Papa kemarin ketemu sama teteh-teteh. Ucapnya dengan mata berbinar penuh semangat. Sudut mata Kalika memicing dan menatap suaminya. Ketemu teteh-teteh. 4. Iya. Bisma mengangguk penuh keyakinan. Itu kan sekretarisnya Pak Umar Said, udah tua juga bukan teteh-teteh muda, jelas Alben cepat, sebelum ibu negara berubah menjadi ibu penyihir. Masa sih? Kalau udah tua pasti Bisma bilangnya tante-tante, bukan teteh-teteh, balas Kalika, lantas melirik Bisma. Teteh-tetehnya gimana, sayang? Teteh-tetehnya dadain papa. Kayak gini. La memeragakan bagaimana wanita muda kemarin berpamitan. Alben pun tepuk dahi. Mas, ucap Kalika dengan mata menyala terang. Jangan percaya sama Bisma. Dia itu bisa jadi kompor kapan saja. Alben melirik Bisma. Jangan ikut ke kantor lagi ah. Ish, papa gak kelen. Bisma mau kerja buat mama jajan, balas Bisma tak mau terima. Kalika terkekeh mendengar celotehan bungsu kesayangannya. Makasih, anak kesayangan mama. Duh, pintarnya. Sekalian awasin papa, iya. Jangan sampai ketemu teteh-teteh lagi. Cia PPP. Ia tertawa memperlihatkan deretan gigi yang belum tumbuh semua. Sayang, panggil Alben, membuat Kalika menoleh. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita. Bagaimana kalau kita nostalgia? Gimana? Kayak awal menikah. Pergi ke taman hiburan, sewa satu gedung bioskop hanya untuk berdua, terus pulangnya nginap di apartemen lama, tawar Alben. Boleh. Lama gak pergi berdua. Asal jangan suruh aku bawa motor kuning yang suaranya cempreng itu lagi.
Gak kuat dorong kalau mogok. Tawa Kalika meledak di kamar itu. Kenangan berputar dalam ingatan. Saat Brian dan Dian masih bayi, mereka pernah menjalani kencan ala orang biasa, berkeliling kota naik motor butut dan tidak boleh membawa ATM dan uang banyak. Gak ngangka ya, kejadian itu 24 tahun lalu, ucap Kalika. Makasih, Mas. Makasih karena sudah hadir dalam hidupku. Andai bukan dengan kamu, mungkin hidupku gak sesempurna sekarang. Sama-sama, sayangku. Makasih juga sudah menemaniku dan jadi imun terbaik untukku. Kalimat manis itu diakhiri dengan kecupan di kening. Keduanya saling memandang penuh cinta. Semoga Allah mengampuni dosaku malam itu. Maafkan aku. Kita harus memulai semuanya dengan cara yang tidak baik, bisik Alben. Sampai sekarang aku merasa malu terhadapmu, pada boy. Sudah. Jangan dipikirkan lagi. Yang terpenting sekarang kita sudah bahagia. Punya 5 anak dan 2 cucu. Kita gak kekurangan apapun. Justru, kadang aku berterima kasih pada ibuku dan Kak Riana yang sudah menjembatani kita. Walaupun dengan cara yang salah. Memangnya mama sama papa nikahnya karena bundaku. Suara Vio terdengar dari belakang dan membuat Kalika dan Alben seketika menoleh. 5. Alben dan Kalika seketika menoleh ke arah pintu yang terbuka lebar. Vio berdiri di sana dengan raut wajah penuh tanya. Kalika seketika panik. Takut Vio akan bertanya lebih dalam tentang hubungan mereka di masa lalu. Selama ini mereka menutupi dari anak-anak tentang kejadian malam 1 miliar itu, terutama tentang Riana yang mulanya berniat menjebak Alben. Sayang, ayo masuk sini. Kalika mengulurkan tangan. Berharap Vio tak mendengar semua ucapannya tadi. Vio pun mendekat ke arah Kalika dan memeluknya. Sementara Alben mengusap puncak kepala keponakannya itu. Bumil makin cantik aja, puji Alben tersenyum. Ah papa, jangan panggil Bumil, aku malu, ucap Vio. Malu kenapa? Kan hamilnya gak sengaja. Mas Raffi sih sembarangan. Padahal tadinya udah sepakat hamil laginya kalau Rangga agak gede. Gak apa-apa, sayang. Kalau kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Semoga lancar sampai persalinan, ya, imbuh Kalika. Amin, sahut Vio. Oh ya, tadi mama sama papa ngobrolin apa? Apa benar karena bundaku kalian menikah? Kalika dan Alben pun saling lirik satu sama lain. Iya. Bundamu dulu adalah sekretarisnya papa. Makanya bundamu yang menjodohkan kami. Vio mengangguk dan tersenyum. Seingatnya Alben pernah bercerita secara rahasia tentang sejarah pernikahan mereka. Walaupun tidak diceritakan secara lengkap, tetapi Vio bisa menangkap garis besarnya. Selain ayah dan bundaku, kalian adalah orang yang kukagumi. Semoga bahagia selalu, ucapnya. Makasih, sayangku. Kamu juga semoga bahagia selalu dan jadi ibu yang hebat. Vio memeluk Kalika sekali lagi. Oh ya, aku jadi lupa tujuan datang ke ini pagi-pagi. Memang ada apa, nak? Aku mau tanya ke Aisyah. Apa benar rumah orang tuanya dilelang pihak bank? Mas Raffi yang bilang, katanya dapat rumah dijual murah. Begitu lihat, ternyata rumah orang tuanya Aisyah. Loh, tapi Aisyah gak bilang apa-apa, imbu Alben terkejut. Apa dia pernah mengatakan sesuatu? Tanyanya kepada Kalika. Gak pernah, Mas. Aku baru dengar tentang ini dari Vio. Coba kamu tanyakan ke Aisyah. Tanpa mengulur waktu, Kalika segera keluar kamar menuju kamar Aisyah. Ia mengetuk pintu dan dalam hitungan menit, Aisyah tampak muncul membuka pintu. Sayang, apa benar rumah orang tuamu dilelang pihak bank? Tanya Kalika tanpa basa-basi. 6.
Aisyah yang belum tahu tentu saja terkejut. Dilelang? Enggak, Ma. Kak Syafa juga gak bilang apa-apa. Vio yang berdiri di belakang Kalika itu lantas membuka ponselnya. Mencari gambar rumah yang sempat akan dibeli oleh Raffi. Ini rumah orang tua kamu, kan? Mata Aisyah seketika membulat melihat gambar yang ditunjukkan Vio. Memang itu rumah mendiang orang tuanya yang tampak telah dikelilingi oleh segel berwarna kuning. Ya Allah, iya benar, Kak. Tapi, kenapa Kak Syafa gak pernah bilang kalau rumah itu dilelang? Beberapa waktu lalu aku juga bertanya, apa Mami atau Papi ada hutang dan katanya gak ada. Aisyah hampir menangis. Coba kamu tanya ulu ke Syafa. Apa dia juga gak tahu kalau orang tua kalian punya hutang di bank, ucap Kalika. Aisyah mengangguk, lalu masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Berulang-ulang ia menghubungi Syafa tetapi tak dijawab. Gimana, Nak? Tanya Kalika menatap menantunya yang gelisah. Gak dijawab, Ma. Kalika dan Vio pun saling lirik satu sama lain. Apa jangan-jangan Syafa juga gak tahu kalau rumah orang tua kalian akan dilelang? Mungkin Kak Syafa tahu. Tapi dia gak enak bilang padaku. Akhir-akhir ini, dia menutupi masalahnya dariku. Aisyah menengusap air matanya. Tenang, Nak. Nanti Mama minta Papa yang urus, supaya rumah orang tuamu bisa kita ambil alih. Aisyah mengangguk dengan kepala tertunduk. Ia menatap ponselnya dan mengetikkan pesan untuk dikirim kepada Syafa. Namun, pesan itu pun tak mendapat balasan hingga malam tiba. Berulang-ulang Aisyah mencoba menghubungi kakaknya tetapi tak dijawab. Apa yang kamu lakukan, Ran? Marcel nyaris membentak. Tangannya sibuk mengusap punggung Syafa yang terkena sumpahan sup panas. Sementara matanya menatap tajam Rania. Aku minta maaf, Mas. Aku gak sengaja numpahin supnya. Ini panas banget sampai tanganku rasanya mau melepuh. Mata Rania seketika dipenuhi cairan bening. Makanya hati-hati lain kali. Imbuh Marcel. Apa-apaan kamu Marcel? Jangan berlebihan, Rania kan sudah bilang gak sengaja. Maryam mendekati mereka bertiga. Ia mengusap punggung Rania yang menunduk dan menangis. Syafa yang masih berjongkok pun langsung bangkit. Meskipun ia merasa punggungnya seperti terbakar, tetapi berusaha ditahannya. Tuh lihat, Syafa gak apa-apa, jangan sampai karena membela satu istri, kamu menyakiti istri lain. Pekik Bu Maryam memeringatkan putranya. Ayo, Syah, kita ke kamar kamu. Jangan sampai kulitmu melepuh. Gak apa-apa, Mas. Aku bisa sendiri. Jangan repot-repot. Sebelum beranjak, Syafa sempat melirik Rania. 7. Yang menangis karena dibentak Marcel. Marcel pun menarik napas dalam-dalam. Ia mendekati Rania dan membujuknya. Sementara Syafa melanjutkan menata makanan di atas meja. Sesekali ia melirik Marcel yang sedang membujuk Rania dengan lembut. Diusap kepala dan punggungnya. Padahal, di sini yang terluka adalah Syafa. Punggungnya terasa panas dan perih terkena tumpahan kuah sup panas. Aku minta maaf, Ran. Aku refleks. Aku gak bermaksud membentakmu, ucap Marcel dan terdengar jelas di telinga Syafa. Aku gak sengaja numpahin kuah supnya, Mas. Aku minta maaf kalau aku salah. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali hati-hati. Rania mengangguk pelan. Marcel pun membujuknya agar duduk di kursi. Mbak Syafa gak ikut makan? Tanya Rania saat melirik Syafa yang sedang menuang air putih. Aku akan makan nanti. Silahkan makan duluan. Ayo, ikut makan saja di sini. Masa makan sendirian? Gak apa-apa, Ran. Syafa sudah terbiasa makan sendirian.
Lagian dia pasti gak enak buka cadarnya di depan kita, ucap Bu Maryam. Syafa pun hanya diam mendengar ucapan mertuanya. Ia pun beranjak dari ruang makan. Rania mengulas senyum, tarik mangkuk sup yang tadi ditumpahkannya dan menyesap perlahan. Namun, matanya seketika membulat penuh saat merasakan kuah sup yang terasa pedas membakar lidah. Ya Allah, pedes banget supnya. Ia lantas panik, mengibaskan tangan di depan mulut dan menyambar gelas. Kenapa, Ran? Tanya Bu Maryam. Kuah supnya pedes banget, Bu. Kayak banyak bubuk cabenya.